Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semoga di hari yang cerah ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan semoga urusan kita dipermudah oleh Allah SWT. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang laboratorium DMI. Di sini saya sebagai moderator, Ilman Nurlina Aulia, dan ada teman saya, Rina Rahayu, ada Teh Ira Mufidah, ada Teh Rani Nisa, dan ada Teh Reva, dan ada Kang Fajar. Langsung saja kepada Teh Rina Rahayu untuk mempresentasikan tentang pengertian laboratorium. Silakan Kang Fajar untuk meng-screenkan PPT-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian laboratorium. Nah, laboratorium yang sering kita sebut dengan lab atau menurut Jafar Madina tahun 2012, laboratorium yaitu tempat riset ilmiah eksperimen. Pengukuran atau pelatihan ilmiah yang dilakukan laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Jadi laboratorium ini merupakan tempat dilakukannya riset atau penelitian ilmiah, eksperimen, atau pelatihan ilmiah, di mana pada umumnya laboratorium itu dirancang untuk memungkinkan dilakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, seperti laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Dengan kata lain, laboratorium adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran atau riset pengembangan ilmu tersebut dilakukan terhadap berbagai disiplin ilmu. Pembelajaran atau riset pengembangan ilmu tersebut dilakukan terhadap berbagai macam ilmu yang telah dikenal atau belum dikenal sebelumnya, atau pada dasarnya secara fisik laboratorium juga dapat merujuk pada suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka. Nah, dalam pengertian ini dapat dikatakan laboratorium itu sering diartikan sebagai tempat proses belajar mengajar melalui metode praktik yang mana tempat ini bisa berupa gedung atau kamar atau ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen ataupun bergerak. Jika ditilik dari pengertian tersebut, hakikat laboratorium adalah tempat untuk melakukan kegiatan praktikum, penelitian pelayanan masyarakat, dan menunjang kegiatan belajar mengajar. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya. Misalnya yang tadi sudah disebutkan ada laboratorium fisika, kimia, dan komponen lain-lainnya. Laboratorium perlu dilestarikan di sekolah karena berperan penting mendorong efektivitas serta optimalisasi proses belajar melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan, fungsi pengadaan, atau pengembangan media pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Rina Rahayu. Kita langsung saja
pada materi kedua yaitu fungsi laboratorium yang akan dibawakan oleh Teh Ira Mufidah. Waktu dan tempat di Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah ngasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi laboratorium. Menurut Sukarso, tahun 2005, secara garis besar, laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tempat untuk beralih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengaji gejala-gejala alam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan berkembang keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari menemukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan dan sosial. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah secara calon ilmuwan. Yang kelima, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Slide selanjutnya, Kang Fajar. Slide selanjutnya, Kang Fajar. Lebih jauh dijelaskan dalam anonim 2003 bahwa fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. Yang ke-1, laboratorium sebagai sumber belajar. Yang kedua, laboratorium sebagai metode pembelajaran. Nah, yang ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Yang ke-1, apa sih laboratorium sebagai sumber belajar? Yaitu tujuan pembelajaran fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan. Pembelajaran sendiri terdiri dari 3 ranah, yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan atau afektif. Nah, yang kedua, laboratorium sebagai pembelajaran. Di dalam laboratorium terdapat 2 metode dalam pembelajaran, yakni metode percobaan dan metode pengamatan. Nah, yang ketiga, laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran. Laboratorium terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan dengan bermacam-macam kondisi yang dapat dikendali, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Ira Mufidah yang telah menyampaikan fungsi dari laboratorium. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang jenis laboratorium yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jenis laboratorium dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada laboratorium riset, yang kedua ada laboratorium analisis, yang ketiga ada laboratorium uji, dan yang keempat ada laboratorium pengajaran. Laboratorium riset adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan riset-riset ilmiah dalam bidang ilmu tertentu. Yang selanjutnya yaitu laboratorium analisis. Laboratorium analisis adalah tempat menganalisis kandungan atau bahan atau sampel tertentu. Laboratorium kategori ini banyak bergerak dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga adalah laboratorium uji. Laboratorium uji yaitu tempat menguji kualitas atau kekuatan produk atau barang tertentu. Dan yang keempat adalah laboratorium pengajaran. Laboratorium pengajaran adalah tempat
berlangsungnya pembelajaran secara praktek dalam bidang ilmu tertentu. Laboratorium di lembaga pendidikan contohnya ada di sekolah, SD sampai SMA, politeknik, akademi, institut, atau universitas. Baik, jenis laboratorium tadi disampaikan. Selanjutnya materi keempat yaitu standar laboratorium yang baik yang akan disampaikan oleh Teh Rani Nisa. Dipersilahkan Teh Rani Nisa. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk materi standar laboratorium. Adapun standar laboratorium yang baik ditinjau dari sarana dan prasarananya, yaitu yang pertama dari prasarana. Pertama, kondisi fisik laboratorium harus baik untuk mendukung pelaksana praktikum, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, laboratorium memiliki instalasi listrik, tegangan listrik, lampu penerangan, proteksi tegangan yang layak untuk mendukung kelancaran praktikum, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Standar laboratorium yang baik dari sarana pendukung. Yang pertama, laboratorium memiliki ruang staf, ruang bekerja, dan ruang khusus. Ruang khusus ini yaitu ruang persiapan, ruang peralatan, ruang penyimpanan, gudang, atau ruang asap, sesuai kebutuhan. Yang kedua, laboratorium memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis, dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Yang ketiga, laboratorium memiliki lemari alat-alat gelas, lemari alat-alat optik. Yang keempat, laboratorium memiliki AC sesuai kebutuhan ruangan atau alat-alat tertentu. Slide selanjutnya, Kang. Nah, dari peralatannya, yang pertama, peralatan laboratorium siap digunakan untuk kegiatan praktikum atau penelitian. Yang kedua, alat laboratorium untuk layanan jasa terkalibrasi untuk pengujian yang sesuai. Yang ketiga, laboratorium memiliki daftar inventarisasi peralatan laboratorium yang dilengkapi dengan nama, spesifikasi, kegunaan, sumber pengadaan, tahun diperoleh, dan kondisi terakhir peralatan. Yang keempat, laboratorium memiliki daftar kebutuhan alat baru atau alat tambahan, yaitu aksesoris dan alat-alat yang akan diperbaiki oleh laboratorium. Yang kelima, untuk mempertahankan umur alat dan akurasi pengukuran dilakukan pemeliharaan secara berkala dan ketersediaan suku cadang yang diperlukan. Lalu adapun bahan dan zat, laboratorium menyediakan zat atau bahan untuk keperluan praktikum dan penelitian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama Teh Rani Nisa. Alhamdulillah, materi tentang standar laboratorium yang baik oleh Teh Rani Nisa sudah disampaikan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu pengadministrasian alat dan bahan laboratorium oleh Teh Reva. Kepada Teh Reva, dipersilahkan. Baik, jadi secara gampang, yang dimaksud laboratorium itu adalah suatu sarana atau tempat yang disediakan di sebuah sekolah, hampir seperti perpustakaan. Nah, jadi laboratorium itu sendiri merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk praktek, untuk pembelajaran dengan metode praktek. Nah, laboratorium itu sama dengan perpustakaan, jadi memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, sekarang pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Mengapa harus ada pengadministrasian alat dan bahan di laboratorium? Tujuannya, satu, untuk mengetahui jenis alat dan bahan yang ada di laboratorium tersebut. Kemudian jumlah dari masing-masing barangnya, diketahui juga jumlah pembelian atau
apa saja yang sudah ditambahkan atau mungkin yang harus ditambahkan di laboratorium tersebut. Kemudian jumlah yang pecah, yang hilang, dan habis atau lain sebagainya sehingga dapat diketahui oleh petugas laboratorium. Untuk keperluan pencatatan atau pengadministrasian alat dan bahan di lab diperlukan format beberapa perangkat administrasi yang meliputi inventaris, kartu stok, kartu permintaan peminjaman alat dan bahan, buku catatan harian, kartu alat bahan yang rusak, kartu reparasi, dan format label. Ini gunanya untuk apa aja? Nah, apa sih itu buku inventaris alat dan bahan? Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor, katalog. Katalog dilihat dalam buku katalog alat pendidikan IPA. Kemudian untuk memudahkan pengecekan. Selain itu, ada juga kolom ukuran, nama alat bahan, merek atau tipe, produsen atau pabrik pembuatnya, asal tahun dibelinya barang tersebut atau adanya barang tersebut di laboratorium, tahun penggunaan, kapan awal digunakannya, kemudian jumlah, baik rusak, jumlah masing-masing alat bahan yang baik atau rusak juga dicantumkan dalam kolom tersebut. Kemudian ada kartu stok. Kartu stok berguna untuk mengetahui jumlah alat bahan yang tersedia ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat bahan itu. Nah, hampir sama seperti buku, seperti perpustakaan ya. Ketika kita mencari suatu buku, tentu kita mencari katalognya dulu dong, supaya tahu di mana, di loker keberapa, di dalam lemari yang mana, gitu ya, disimpannya buku tersebut. Nah, sama dalam laboratorium juga dibutuhkan kartu stok untuk mengetahui di mana keberadaan benda tersebut yang kita perlukan untuk praktek saat itu. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas karton dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alat. Satu kartu stok untuk satu jenis alat bahan. Kemudian juga ada kartu formulir permintaan peminjaman alat dan bahan. Diisi oleh guru sebelum melakukan kegiatan lab sebagai pesanan alat bahan yang diserahkan kepada laboran sekitar 1 minggu sebelumnya, sehingga laboran memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Nah, misalkan kita akan praktek IPA kimia, misalkan kita akan membuat sesuatu bahan obat atau apa misalkan. Nah, sebaiknya guru pembimbing kita itu mengisi dulu kartu formulir ini. Nah, untuk tanggal berapa kita akan praktek alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Nah, kemudian kartu formulir ini akan diserahkan kepada laboran atau sang penjaga laboratorium untuk dipersiapkan alat dan bahannya sehingga pada tanggal kita praktek alat dan bahan tersebut sudah ada. Kemudian dibutuhkan juga buku catatan harian bertujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian selama berlangsungnya kegiatan lab, seperti adanya alat yang rusak atau hilang, percobaan yang gagal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian. Bukti ini diletakkan lab dan harus diisi oleh setiap guru yang melakukan praktikum di lab dan sebulan sekali diperiksa kepala sekolah. Nah, kalau ini lebih dititikberatkan kepada guru pembimbing yang melakukan metode praktek pembelajaran, bukan kepada penjaga lab atau laboran. Nah, jadi buku catatan harian ini seperti semisal kesimpulan catatan apakah ketika ketika kita mengadakan sebuah percobaan, apakah percobaan tersebut berhasil atau gagal? Alat apa saja yang kita gunakan? Apakah sampai habis atau tidak? Lalu, apakah ada alat yang rusak atau tidak ketika selama kita melakukan percobaan di lab? Kemudian, ada kartu alat bahan yang rusak. Kartu alat bahan yang rusak ini diisi saja apabila pada percobaan tersebut memang ada barang atau bahan yang rusak. Jika tidak perlu diisi. Kemudian ada kartu reparasi. Apa itu kartu reparasi? Digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan alat yang direparasi. Melalui kartu ini dapat diketahui kapan terjadi kerusakan dan kapan direparasi, jenis kerusakan dan komponen yang diganti atau diperbaiki. Jadi ini lebih ke barang itu rusak, apakah sudah diperbaiki atau belum. Nah, sebaiknya ini
dititik beratkan kepada laboran atau sang penjaga laboratorium. Selain itu juga, selain yang barusan, ada buku lain yang dapat melengkapi perangkat administrasi. Nah, buku lain di sini apa aja? Seperti misalkan daftar alat bahan yang sesuai dengan LKS, terdiri atas kolom-kolom jumlah alat bahan yang diperlukan untuk setiap LKS dan jumlah yang tersedia setiap tahun. Daftar ini mempermudah kita dalam mengetahui apakah suatu LKS dapat dilaksanakan, tidak, dan metode apa yang diterapkan. Sebagai contoh, jika alat bahan yang tersedia tidak mencukupi untuk sejumlah kelompok yang telah dibuat, maka lebih baik dilakukan demonstrasi. Daftar ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran belanja di waktu mendatang. Nah, ini sebaiknya tugas ini dititik beratkan kepada penjaga lab atau sang laboran yang mana nanti akan diajukan kepada bendahara sekolah atau mungkin ke kepala sekolah untuk sebagai acuan anggaran pembelanjaan per tahun di laboratorium. Kemudian ada jadwal kegiatan laboratorium. Sebaiknya disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan fungsi praktikum yang menetapkan pemahaman konsep yang diajarkan kelas. Jangan sampai terjadi mata praktikum dengan materi yang diajarkan kelas berbeda waktu terlalu jauh, karena itu berarti praktikum tidak efektif dalam membantu pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Bagi sekolah yang memiliki banyak kelas, jadwal praktikum harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi tumbukan atau kelas yang satu dengan yang lain. Penyusunan jadwal praktikum biasanya dilakukan oleh penanggung jawab teknis laboratorium. Nah, jadi kan emang adanya suatu laboratorium itu untuk membantu membantu menambah pemahaman siswa atau memperjelas pemahaman siswa tentang suatu teori dengan adanya sebuah praktek. Nah, sebaiknya guru pembimbing mata pelajaran itu mengadakan praktek tidak terlalu jauh setelah materi. Misalkan ketika sekarang kita membahas materi listrik, misalkan gitu ya. Nah, jadi kita praktek di labnya itu seminggu, setelah itu paling jauh 2 minggu setelah itu. Kalau kita udah ketumpuk materi, kemudian kita baru melakukan praktek yang listrik, padahal kita udah ke materi yang mana, itu tidak efektif. Dan juga sebaiknya itu harus sudah direncanakan, kemudian disetorkan kepada penjaga laboratorium, agar nantinya oleh penanggung jawab laboratorium disusun jadwal, sehingga tidak berbentrok. Misalkan sekarang kelas A akan menggunakan lab, dan kelas B juga akan menggunakan SA, supaya tidak terjadi membentrokan seperti itu. Kita harus merencanakannya jauh-jauh hari, kemudian disetorkan kepada penanggung jawab laboratorium. Dan yang terakhir ada program semester. Kegiatan laboratorium dibuat masing-masing guru kimia IPA pada awal semester untuk menentukan kapan kegiatan praktikum akan dilakukan selama 1 semester. Program ini berkaitan erat dengan jadwal penggunaan lab dan persiapan alat bahan yang akan digunakan. Nah, mungkin itu ya komponen-komponen apa saja sih mengenai administrasi alat dan bahan di laboratorium. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama Teh Reva. Nah, selanjutnya yaitu materi ke-6, yaitu keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium oleh Kang Fajar. Dipersilakan Kang Fajar. Baik, terima kasih kepada moderator. Keselamatan dan keamanan kerja laboratorium mempunyai tujuan agar petugas masyarakat dan pengguna lingkungan laboratorium saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan dan kemampuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Dan untuk mencapai keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium diperlukan beberapa hal, diantaranya menggunakan perlengkapan lab seperti baju lab atau jas lab, masker, sarung tangan, sepatu, kacamata, keselamatan untuk melindungi bagian tubuh dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu dilarang untuk makan dan minum di dalam laboratorium. Yang ketiga yaitu tidak bekerja sendirian dalam laboratorium. Yang keempat, mempersiapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan di lab. Yang kelima, yaitu penggunaan simbol-simbol pada laboratorium. Yang keenam, mencuci tangan setelah menggunakan laboratorium.
Nah, ini merupakan simbol-simbol yang harus ada di dalam laboratorium. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada akhir. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi tentang laboratorium telah semuanya disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.